perpajakan, kalian pernah nggak sih berpikir kapan, di mana, serta siapa pemungut PPN terutang itu? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu saat, tempat, serta pemungut PPN terutang. Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk memahami konsep saat, tempat, serta pemungut PPN terutang, kita harus mengetahui fondasi awal pada materi kita ini, yaitu pengertian PPN. PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa yang diserahkan atau diperdagangkan pada proses transaksi. Nah, setelah kita mengerti arti dari PPN, selanjutnya kita akan membahas yang gak kalah penting, yaitu saat terutangnya PPN. Di mana bagian ini kita akan membahas kapan dimulainya terutang bagi pengusaha kena pajak. Saat terutang pajak berkaitan dengan saat pembuatan faktur pajak, dan pembuatan faktur pajak berkaitan dengan saat penyetoran dan pelaporan pajak. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketiga rantai mekanisme PPN itu tidak dapat dipisahkan. Nah, saat terutang PPN meliputi menjadi dua bagian. Yang pertama, saat terutang PPN untuk BKP dan JKP. Pasal 17 nomor 1 tahun 2012, saat terutang PPN antara lain: yang pertama, penyerahan barang kena pajak; yang kedua, impor barang kena pajak; yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak; yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean; yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean; yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud; yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud; yang kedelapan, ekspor jasa kena pajak. Nah, yang kedua, saat terutangnya PPN mengatur kegiatan membangun bangunan sendiri. Pemerintah Menteri Keuangan nomor 163 PMK 03 tahun 2012 mengatur saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun bangunan sendiri dihitung dari saat di mana bangunan tersebut dibangun sampai hingga bangunan tersebut dibangun dengan selesai. Setelah kita mengetahui saat terutangnya PPN, langkah berikutnya adalah memahami tempat terutangnya PPN. Karena selain waktu, lokasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan di mana pajak tersebut harus dilaporkan dan disetorkan. Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai tempat terutangnya PPN, antara lain: yang pertama, tempat tinggal atau kedudukan usaha PKP; yang kedua, tempat kegiatan usaha dilakukan; yang ketiga, tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; yang keempat, satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis dari PKP; yang kelima, tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal impor. Nah, yang terakhir atau yang keenam, bagi orang pribadi maupun badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang pajak, di dalam tempat kegiatan maupun tempat kedudukan dan ataupun tempat tinggal. Setelah kita membahas tempat dan saat terutangnya PPN, maka selanjutnya kita akan membahas pemungut PPN. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563 KNK 03 pada tanggal 24 Desember 2003 menunjuk bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara sebagai tempat pemungut PPN. Maka sejak pada tanggal 1 Januari 2004, badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN, yaitu 1. Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah atau biasa disingkat BUMN BUMD; yang kedua, Bank Indonesia; yang ketiga, Bank Pusat Pemerintah; dan Badan Pembangunan Daerah seperti Bank BNI, Mandiri, BPD, dan lainnya; yang keempat, Pertamina; yang kelima, kontrak karya atau kontrak kerja hasil pada bidang pertambangan. Namun PPN wajib membayar PPN pada saat bayar dan bukan pada saat penyerahan.
Jadi teman-teman, kita sudah memahami pengertian PPN, saat, tempat, serta pemungut PPN. Tiga hal ini adalah ketiga hal yang sangat penting dan menjadi dasar untuk memahami PPN di Indonesia. Semoga materi yang disampaikan ini menambah wawasan kita semua sebagai mahasiswa organisasi perpajakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.